Dan sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, semoga Allah berikan kemudahan kepada guru kita Ustadz Fadlan Garamatan untuk hadir di dalam forum kita ini. Namun sebelum itu sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, Allah jaga, Allah rahmati, berkahi apa-apa yang dilaksanakan sehingga dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, kita berdoa semoga Allah berikan kemudahan kepada Ustadz Fadlan Garamatan untuk hadir dalam forum ini. Beliau pun telah menetapkan topiknya untuk kita semuanya pada pagi hari ini, yaitu sejadah kehidupan. Sama-sama kita memeriksa, boleh jadi menggunakan bukan nama Fadlan Garamatan, sama-sama kita cek Bapak Ibu sekalian. Dan Ibu Susi mungkin bisa membantu menghubungi Ustadz Fadlan pada pagi hari ini. Baik, Pak Hasan, saya sedang menghubungi beliau. Ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, atas izin dan rahmat Allah kita gembira sekali bahwa kita dapat menuntaskan membaca surah Al-Hijr ini, Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah esok hari kita akan memasuki surah ke-16, surah An-Nahl, dan betapa di dalam surah Al-Hijr ini banyak sekali pesan-pesan yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya, sangat syarat pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ini. Semoga Ibu sekalian, walaupun kita telah menuntaskan pada hari ini membaca surah Al-Hijr ini, alangkah baiknya apabila kita di sela-sela waktu kita dapat kita mereview kembali, dikarenakan sama-sama kita bisa merasakannya bahwa di dalam pengulangan-pengulangan ayat-ayat ini boleh jadi segala sesuatu yang tidak kita pahami tiba-tiba ketika kita mengulang kembali memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Alhamdulillah sudah hadir Pak Hasan. Beliau menggunakan ID UFG, Pak Hasan. Oh, UFG, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kita tunggu beliau masih dalam persiapan, dan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya beliau pada pagi hari ini memberikan tausiah di Masjid Agung Sunda Kelapa pada jam 8.30, dan beliau dalam perjalanan pada saat ini dari pesantren beliau di Bekasi menuju ke Sunda Kelapa, namun Masya Allah beliau telah mengkonfirmasi dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita, dan kita masih menunggu sebentar untuk beliau membuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Bapak dan Ibu yang sudah pernah berkunjung ke pesantren Ustadz Fadlan di Bekasi, maka apabila Bapak dan Ibu berkunjung ke sana, bisa mendapati, bukan hanya kita mendapati begitu banyaknya santri-santri, terutama santri-santri yang berasal dari Papua. Mereka di dalam kesehariannya mereka mempelajari dan menghafal Al-Quran, dan betapa indah dan uniknya ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran di halaman-halaman, di taman-taman, di bawah-bawah pohon yang ada di kawasan yang sangat luas pada pesantren Ustadz Fadlan yang berada di Bekasi itu. Dan Ustadz Fadlan pun kini telah menyediakan pula di sana, Bapak Ibu sekalian, fasilitas yang terus dikembangkan untuk terapi kesehatan secara herbal. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencobanya akan insya Allah akan terkesan sekali atas teknik pengobatan dan juga pelayanan terutama yang luar biasa dari Ustadz Fadlan Garamatan. Ibu Susi tadi sudah sempat berkomunikasi dengan beliau, Ibu Susi ya? Iya Pak Hasan, ada masalah teknis sebentar Pak Hasan. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Masya Allah Ustadz Fadlan, saya ingat sekali mungkin lebih daripada 15 atau 20 tahun yang lalu beliau adalah termasuk salah satu tokoh yang mendapatkan anugerah sebagai 10 tokoh perubahan yang diberikan penghargaan melalui Harian Republika atas perjuangan yang beliau lakukan di dalam menyampaikan dakwahnya di tanah Papua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pun diizinkan Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung secara langsung ke Papua, dan sangat saya rekomendasikan apabila kepergian itu bersama dengan Ustadz Fadlan, dikarenakan kita tidak saja mendapatkan pencerahan
ataupun penjelasan mengenai bagaimana keberadaan Papua itu sendiri. Namun sepanjang perjalanan nanti insya Allah banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari Ustadz Fadlan ketika itu. Ya, kita bersabar Bapak Ibu sekalian, dan apabila Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan masa menunggu ini, bisa mempraktekkan atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini di dalam ayat ke-98 ini, yaitu dengan memperbanyak tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa sama-sama menghitung Bapak Ibu sekalian dari saat sekarang ini sampai nanti dengan kehadiran Ustadz Fadlan Garamatan, berapa banyak tasbih, tahmid, tahlil yang bisa kita sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah 5 kali kita membaca itu Bapak Ibu sekalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa kalau seandainya kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ini semuanya. Nah, Ibu Susi, bagaimana keadaan beliau? Apakah saya melihat Saat ini terlempar dan lempar ya? ya, Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana bila kita mengisi pula sementara kita menunggu ini, hadir pada forum kita pada pagi hari ini, seseorang yang mensyukuri nikmat umur yang telah Allah berikan kepadanya, sahabat kita, guru kita sekaligus Profesor Tati Rajab ya, dan bahwa betapa pada hari ini boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Tati Rajab sementara menunggu ini. Kami persilakan terutama kepada Pak Rudi ya, Pak Rudi, selama ini kita mengikuti ya dan terus mendoakan untuk kesehatan Pak Rudi. Boleh jadi Pak Rudi, apakah ada yang mau disampaikan pada pagi hari ini untuk adinda tersintanya Prof. Tati Rajab? Assalamualaikum Pak Hasan. Saya lagi di jalan. Pak Hasan, Ya. ke NBO tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, jazakallah, jazakumullah, jazakillah, khairan hasillah. Itu atas perhatian dan doa terutama Pak Hasan dan juga NBO, keluarga NBO dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang dicintai Allah. Insya Allah kesehatan saya akan lebih membaik dengan doa-doa ini. Dengan kekuatan lahir dan batin. Sesungguhnya hanya cobaan yang datang dari Allah meningkatkan takwa kita. Dan satu, kebetulan ini hanya penyakit yang insya Allah ringan Pak Hasan. Amin. Insya Allah ringan. Ini nggak lebih dari hanya gondongan saja sebenarnya. Amin. Tapi istilahnya sekarang ini udah macam-macam dan juga mudah-mudahan pagi ini nanti dilakukan tindakan biopsi, insya Allah tidak ganas. Insya Allah. Amin, amin Pak Rudi. Kalau tidak ganas mungkin bisa dihilangkan dengan obat atau pengobatan yang bertahap. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Nah hari ini Pak Hasan saya bergembira juga dengan ulang tahun adinda tersayang Tati Rajab. Selamat ulang tahun Tat. Dan juga dari semua doa untuk Tati, insya Allah disampaikan kepada Tati, baik langsung maupun tidak langsung dari
dari kelompok cendekia, terutama yang terus-terus memberikan selamat kepada Tati, kepada Profesor Akhlus juga kami sampaikan selamat ulang tahun. Saya hanya ingat Pak, kalau bicara mengenai Tati ini, waktu kecil saja Pak, karena setelah menjadi profesor tetap juga adik saya yang tercinta, adik kami tercinta Tati yang kecilnya itu mempunyai sifat selalu ingin tahu semua. Diberikan oleh ayah kami, Bapak almarhum itu nama Latifah, Latif yang lembut, dan memang hatinya sangat lembut Pak. Masya Allah. Tapi kemauannya besar sekali, keingin tahuan besar sekali, semua dicoba. Sampai pernah dicoba itu memegang setrika yang sedang panas-panasnya. Kenapa kok setrika itu bisa membuat baju itu menjadi bagus gitu. Dipegang setrika, Pak. Umurnya baru 3 tahun. Habis itu ada lagi dia mencoba melihat, menginjak air mendidih. Dituangkan dari teko yang mendidih, yang ngebul-ngebul itu. Diinjak sama dia ingin lihat apa panas atau enggak. Ya udah tentu melepuh semua. Ini Tati. Kacau, Nah, kacau. setelah besarnya Pak juga itu mencoba semua. Sampai suatu ketika saya lagi kuliah di Bandung, di Dago itu kita lihat ada terjun payung. Itu anak-anak itu teman-teman saya, teman-teman kita kuliah. Cerita Ruth, itu adikmu itu Tati. Dia terjun payung, ya Allah, Masya Allah. Terjun payung pun dicoba. Jadi itu juga dia mencoba semua. Dia suka juga olahraga, pakai olahraganya itu yang olahraga yang sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet. Itu ski air, Pak. Sehingga di matanya itu pernah dia terjatuh di ski itu. Untung nggak kena apa-apa, tapi kena di atas sedikit matanya ada sedikit condetan. Itu tandanya dia yang seumur hidup nggak akan lupa itu. Dan kakak-kakaknya pun, saya terutama, itu tidak pernah lupa bahwa dia pernah kecelakaan yang hampir-hampir saja membahayakan jiwanya. Nah itu Tati yang kami kenal Pak, sehingga waktu dia menjadi profesor pun dengan bangga dari keluarga mendoakan semua menjadi profesor yang bermanfaat untuk Amin. keluarga, bangsa, agama, dan negara. Amin. Amin. Jadi itu saja Pak, nggak banyak sebenarnya mengenai Tati, tapi saya nggak bisa cerita panjang. Ya karena ya Tati tetap Tati, adik kami yang paling kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan juga dicintai oleh sama NBO, keluarga NBO, dan dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat Tat, selamat ulang tahun ke-69 Pak Hasan. Masya Allah. Terima kasih Pak Hasan dan terima kasih semua keluarga NBO tercinta. Baik, terima kasih Pak Rudi. Termasuk juga kita pernah dengar ikut terjun payung dan ternyata mendaratnya di Pulau Seribu ya katanya Pak Rudi ya. Iya, nggak tahu di mana itu Pak. Oke, Baik Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini, sebelum nanti kita mendengarkan yang bersangkutan ya dari Ibu Tati, mungkin kita satu lagi siapa mungkin dari keluarga Pak Rudi ingin menyampaikan tentang Ibu Tati ini? Itu Bu Irin Pak. Irin adiknya Irin ada hadir tadi kegiatan. Ibu Irin ya, oke. Ibu Irin, kami persilakan Ibu Irin. Silakan Ibu Irin menyampaikan sesuatu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, ini aja pakai foto. Gak apa-apa. Iya, ini selamat ulang tahun Mbak Tati. Apa namanya? Masalahnya mau masih di sini. Selamat ulang tahun Mbak Tati. Itu apa namanya? Mbak Tati itu bukan main lah pokoknya buat saya, adiknya atau saudara-saudara yang lain. Ingat masa kecil Pak, sedikit masa kecil Mbak Tati itu pinternya bukan main. Waktu kecil tuh kalau ditanya ibu kota itu selalu bisa dunia gitu, ibu kota dunia. Tapi kalau sudah ngantuk, kalau ditanya itu ibu kota 5 itu 6 dia, jawabannya 6. Jadi bukannya 5 lagi, jawabannya udah 6 itu tadi. Ibu kota Peru, ibu kota Peru.
Ibu Taperu itu 5 sampai 6 akhirnya karena udah ngantuk itu tadi. Terus kalau waktu zaman dulu itu senang nari ya, dari kecil nari apa namanya, Dan saya mute. Oke, terima kasih Ibu Irin, seperti suara menghilang. Baik Ibu sekalian, hari ini saya ingin sementara menunggu Ustadz Fadlan ya. Ini ada 2 keluarga sebetulnya Pak Rudi. Saya baru tahu, selain dari keluarga Rajab, ada keluarga Bahrun, kakak beradiknya ternyata ada semua di sini, dan itu adalah keluarga dari istrinya Prof. Ahlus. Pak Ahlus, ya. Nah, namun Selamat. sebelum kita mengundang Ibu Riza Bahrum ya, istri daripada Prof. Ahlus, kepada Prof. Tati, dipersilakan Prof. Tati, ada yang mau disampaikankah? Yang jelas selamat dan doa kami semuanya, Prof. Tati, untuk Prof. Tati, silakan. Pak Hasan, Bapak Ibu semua, ini saya dan Bu Ina sedang mau masuk ke kolam terapi air, Pak. Baik. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Silakan, Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali semuanya, saya tidak bisa membalas satu persatu. Ada ucapan dari WAG ibu-ibu, ada ucapan langsung, ada ucapan bukan main. Saya sangat senang Pak Hasan. Tapi tetap ya kita semua bersyukur ya masih bisa diberi satu, banyak sekali, bukan satu, itu banyak sekali rezeki-rezeki yang kita alami, baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Dan ini semua menjadikan kita lebih kuat. Saya rasa doa-doa Bapak Ibu semuanya juga menguatkan saya sendiri, juga keluarga. Memang tadinya saya kira hari ini bisa kumpul-kumpul di Bandung, tapi mungkin masih ditunda dulu ya, Mas Rudi, tunggu kabar-kabar yang lain. Bu Susi juga masih di Palembang, jadi mungkin nanti minggu depan insya Allah kalau ada kosong, mungkin kita bisa riung, cari waktu lagi ya Mbak Karina ya. Siap, Boleh aja nanti di rumah, biar sambil nyeduh teh, sambil minum makan bakso tahu, mie kocok. Amin. Tuh Bu Karlina sudah siap Ibu Karlina. Bakso tahu, kupat tahu sama mie kocok katanya Bu Karlina. Bu Karlina juga saudara itu Pak. Iya. Ini mohon maaf, setiap Rabu ini jam 7 saya nyemplung terapi air. Jadi saya, Bu Karlina dan Bu Ana Ali Syahbana itu 3 BLT apa? Lansia berkebutuhan LBK. Kalau ada yang anak berkebutuhan khusus, ini lansia berkebutuhan khusus. Masya Allah. Sehat selalu yang penting Prof. Tati. Ya, yang penting di usia kita ini kita nikmati saja ya Pak Hasan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Tati. Doa kami untuk Prof. Tati dan semangat dan inspirasi Bu Tati sangat mewarnai keberadaan kita semua dalam forum ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah nih guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Ustadz Fadlan. Sepertinya suara Ustadz belum terdengar, Ustadz. Masih termute, Ustadz. Ada kendala di audionya sepertinya, Pak Hasan. Oh, Masya Allah, ya. Masya Allah. Mungkin bisa keluar dulu, lalu mungkin masuk kembali seperti itu, Ustadz Fadlan. Iya, Pak Ibu, kita sama sudah melihat Pak Ibu sekalian bahwa beliau sudah hadir. Namun seperti halnya suara beliau tidak muncul di sini. Suara kami terdengarkah, Ustadz? Ustadz, suara saya terdengarkah pada Ustadz? Izin, sepertinya Ustadz Fadlan menggunakan headset, apakah bisa dilepas terlebih dahulu? Atau tanpa headset, Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sementara menunggu kepada Ibu Riza Bahrun bersiap-siap Ibu ya, nanti sedikit mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Yang jelas doa kami semua Ibu untuk Ibu sekeluarga, khusus kepada Prof. Ahlus yang tanggal 3 kemarin mensyukuri nikmat umur usia 60 tahun, dan Ibu Riza sendiri usia 60 juga pada tanggal 24 September yang lalu. Ibu Riza, apakah bisa di-unmute audionya Ibu Riza? Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti Ibu Susi, Ustadz Fadlan terpental ya? Sudah masuk kembali, Pak Hasan? Oh, udah masuk kembali ya.
Baik Bapak dan Ibu, sementara kita menunggu Pak Ustadz Fadlan Garamatan terkendala secara teknis ya pada perangkat HP beliau. Boleh jadi kita ingin mendengarkan terlebih dahulu di sini hadir insya Allah Prof. Suharyadi, yang sebagaimana kita telah sama-sama mendoakan Ibu sekalian, ya tidak mengira bahwa kemarin kita rapat-rapat bersama dengan beliau, sehat walafiat, terus kaget juga tadi malam ketika hasil PCR beliau dinyatakan positif COVID-nya, padahal beliau melaksanakan PCR itu tadinya hanya untuk kepentingan dikarenakan beliau harus terbang ke Jogja menggunakan pesawat sehingga melaksanakan PCR. Nah, kepada Prof. Suharyadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Sebut sehat ya, Prof ya. Alhamdulillah. Kan ini kalau sakit saya ini kan insya Allah sih ringan-ringan saja ya. Karena PCR tuh katanya sekarang ini kalau batuk-batuk, pilek-pilek, panas-panas gitu, kalau di tes COVID ya pasti positif gitu katanya. Gitu. Jadi flu aja positif apalagi benar ya. Tapi ya kita ambil hikmahnya aja lah, harus istirahat. Jadi mau ke Jogja Jumat nggak jadi Pak Asad. Istirahat dulu. Yang tentu kita sangat prihatin dan mendoakan yang sungguh-sungguh itu Kakanda Rudi Rajab ini, yang memang sakitnya tentu jauh lebih berat dibandingkan saya. Walaupun tadi Pak Rudi sangat tegar dan kita semua berdoa mudah-mudahan harapan Pak Rudi Rajab bahwa sakitnya ini hanya gondongan kalau Jawanya ya. Gondongan itu tiroid itu mudah-mudahan bisa ditangani dokter dengan tepat ya, insya Allah. Jadi Pak Rudi, kami semua mendoakan semoga segera diberikan Allah melalui dokter yang menanganinya, yang dokter yang tepat bisa mengatasi penyakit Pak Rudi, insya Allah. Amin. Yang kedua, ya selamat ulang tahun sekali lagi, walaupun sudah lewat macam-macam media udah kita sampaikan ya, Bu Tati ini memang orangnya apa ya, ceria. Dari kecil banyak ulahnya ya. Saya bilang kecil-kecil cabai rawit ya Bu Tati ini. Dan sampai sudah berumur 69, kecenderungannya masih kelihatan. Ya, jadi kalau ketemu beliau itu suasananya jadi menyenangkan, jadi cair. Walaupun baru kenal, sudah serasa kenal berpuluh-puluh tahun ya. Dan ya ini alhamdulillah ya, ini keluarga Pak Rajab ini keren-keren ya, satu dan lainnya saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Alhamdulillah ya, artinya bisa jadi suri teladan bagi kita semua untuk evaluasi diri. Ini memang keluarga yang patut kita tiru, walaupun tidak mudah mencontohnya ya. Patut dicontoh tapi sulit ditiru, itu saya bilang begitu ya. Jadi selamat ulang tahun perkawinan ya Mbak Tati ya. Dan insya Allah semakin ke depan, semakin menuju keluarga yang samawa. Kita semua berharap seperti itu ya. Jadi Pak Ahlus juga, ya kebetulan Pak Ahlus ini rezekinya mengalir terus ya. Jadi pas ulang tahun Bapak dan Ibunya hampir berbarengan, kata Bu Tati, Libra Group ya. Kelompok Libra, kan ini suami istri Libra, Bu Tati Libra, dan merayakan ulang tahunnya bersama-sama, merayakan ulang tahunnya ke Paris lagi ya. Kalau kita kan ke Pasar Minggu aja ya, kalau Pak Ahlus ke Paris. Alhamdulillah Pak Ahlus ya. Jadi itu saja Pak Hasan, kalau ingin menyampaikan selamat ulang tahun bagi semuanya.
Dan bagi yang sedang mengalami cobaan Allah berupa sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suradi, semoga segera sehat dan pulih kembali. Dan Amin. kita masih bersama-sama nih Prof, menunggu Ustadz Fadlan yang dari tadi terkendala pada audionya. Ya. Ya semuanya atas ketentuan Allah juga tentunya, walaupun beliau bersemangat sekali untuk hadir di forum ini. Dan sampai dengan sekarang pun kita masih melihat ada cuma terkendala di audio sehingga tidak muncul tanda audio pada nama beliau pada perangkat kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya tadinya kita ingin mendengarkan juga nih dari Ibu Riza, namun sepertinya terkendala. Dan di sini kalau tidak salah banyak sekali keluarga Bahrun ini. Kita coba melihat di sini ada Pak Taufik Bahrun. Assalamualaikum Pak Taufik, berkenankah untuk meng-unmute-kan audionya Pak Taufik? Pak Taufik Bahrun, kami persilakan di-unmute audionya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik, apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Pak Hasan. Masya Allah. Pak Taufik ini yang pertama kali dari keluarga Bahrun yang berada di NBO ya Pak Taufik, betul ya Pak Taufik? Betul, betul sekali Pak Ustadz. Masya Allah. Dari Pak Taufik, kemudian siapa saja yang Pak Taufik ajak pertama dan sampai dengan Pak Prof. Ahlus dan Ibu Riza? Ya. Dari Pak Taufik kemudian terus mengalir sampai dengan Ibu Riza, Prof. Ahlus dan lain-lain ya? Ya, Bu Jenny, Bu Firiani, sama Bu Juma Firda. Oh, Masya Allah. Ini ucapan selamat dari kita semuanya Pak Taufik untuk Prof. Ahlus, untuk Ibu Riza. Mungkin Pak Taufik ada yang mau disampaikan, silakan Pak Taufik. Sementara belum ada Pak Ustadz, soalnya lagi ada ini sebentar nih, ada mau pergi. Oh baik, jalan, baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Salam hormat kami semuanya ya untuk Prof. Ahlus dan juga kepada Ibu Riza. Iya. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Atau Ibu Jenny ada yang mau disampaikan? Ibu Jenny Bahrun? Ibu Jenny lagi dalam perjalanan juga nih, soalnya sama. di acara. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Masya Allah ya, kita kadang-kadang informasi kan terbatas sekali yang kita dapatkan, ternyata banyak sekali yang hadir di dalam forum NBO ini, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi hadir bersama-sama sekeluarga di dalam acara ini, sehingga saya mendapatkan pesan dari mereka bahwa media ini selain dari media ngaji bareng, sekaligus menjadi media untuk saling reunian juga antara keluarga. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sepertinya kendala pada perangkat Ustadz Fadlan ya, sehingga sama-sama kita mendoakan semoga Ustadz Fadlan diberikan kemudahan dan kelancaran, apalagi beliau akan memberikan tausiah di Masjid Agung Sunda Kelapa jam 8.30 pada pagi hari ini, sehingga kepada Bapak dan Ibu yang berada di sekitar wilayah Masjid Sunda Kelapa khususnya bisa bergabung mendengarkan secara langsung tausiah beliau pada pagi hari ini. Dan dengan tidak adanya yang bisa kita isi pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, pada postingan One Day One Ayat yang saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu dan juga melalui grup pada pagi hari ini, kita sampai pada hari ini Bapak Ibu sekalian pada surah ke-18 ayat 19. Oh ya, ini ada dari Ibu Susi, bahwa Ustadz Fadlan sudah siap. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi. Izin Pak Hasan, masih ada kendala teknis. Ya. Oke. Tadi sudah ada tapi terpental kembali. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan ini segala sesuatu yang kita pikir itu adalah kebetulan, padahal sebetulnya tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana kita bisa dapati Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita memposting pada hari ini, kita sampai pada ayat ke-19 dari surah Al-Kahfi, yaitu sampai kepada izin Pak Hasan, menggunakan Samsung saat ini. Oh, sudah ada. Oke, siap. Assalamualaikum Ustadz, tolong di-unmute. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita Masya gelisah Allah. semua. Galau. Masya Allah Ustadz, Masya Allah. Yang Betapa repot Ibu Ustadz, Susi tuh. betapa Ustadz ini walaupun lama menantinya masih 332 orang Ustadz, dikarenakan rindu kami juga ini berjumpa dan mengenakan siraman dari Ustadz. Ustadz, saya nggak berpanjang lagi, kami gembira Ustadz sehat walafiat, ceria, bahagia selalu, dan kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan pesan-pesannya dan tausiahnya untuk kita semuanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada kalimat yang paling indah di pagi hari kecuali rasa syukur kita memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji berjumpa, bertemu kecuali menjadi rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau ada sedikit ujian dari Allah, akhirnya Allah jumpakan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi tanda-tanda kebaikan sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa siapa yang bertemu di pagi-pagi di hari Rabu pagi, maka hari itu mereka akan dikumpulkan menjadi saudara yang kuat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Sebelum saya mulai, kita menyampaikan, walaupun dari tadi sudah menyampaikan ucapan selamat kepada guru kita, Ki Agus Muhammad Hasanuddin Thaib dan Ibu Lena, yang hari ini 38 tahun dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditata oleh Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan di usia 38 tahun ini menjadi suatu tanda-tanda kebaikan dan kebajikan kepada kita semua, bahwa suka duka di dalam perjalanan rumah tangga itu mereka hiasi dengan iman, ketakwaan, dan itu sesungguhnya sajadah kehidupan yang mereka pelihara di dalam perjalanan hidup. Gelombang harus datang, diterima gelombang itu dengan menatap sajadah mereka masing-masing, dan sajadah itu membuat mereka melihat dunia secara luas, tapi mereka lihat harapan masa akan datang bersama Allah lebih besar lagi. Amin. Maka di pagi hari ini di dalam kitab Nashahil Ibadah dituliskan bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam itu iri hati kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa iri hati Nabi Allah Adam alaihissalam kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, bahwa Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa saya waktu berbuat kesalahan itu Allah harus menempatkan saya dari waktu ke surga, baru Allah terima tobat saya itu di Mekah. Tapi umatnya Muhammad SAW diterima tobatnya di bumi mana saja. Kalau saya hanya di Mekah, baru bisa Allah terima tobat saya. Yang kedua, Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan, saya iri dan cemburu kepada umatnya Muhammad SAW, bahwa ketika saya berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah telanjangi saya. Tapi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup tubuh mereka dengan pakaian. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam alaihi salam,
ketika saya berbuat kesalahan, saya diusir oleh Allah dari surga. Tapi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kesalahan di luar surga, tetapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan yang keempat, Nabi Allah Adam alaihissalam cemburu kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pisahkan saya dengan istri saya. Tapi umatnya Muhammad SAW, ketika mereka bermaksiat, Allah satukan mereka bersama suami istri. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iri dan cemburunya Nabi Allah Adam alaihissalam itu menunjukkan kepada kita bahwa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka sajadah itu dengan harapan kepada umatnya Muhammad untuk membanggakan manusia di akhir zaman. Dan subhanallah, di tengah-tengah guru kita sedang milad, berumah tangga, tapi saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, di mana kekasih Allah juga dalam bermilad yang nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka bagaimana mungkin umatnya Muhammad di dalam hidup mereka akan disangkakan dengan sesuatu yang buruk, kalau Nabi Adam alaihissalam saja sudah tahu dan cemburu kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam sudah tahu bahwa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mereka bertobat di mana saja. Nabi Allah Adam alaihissalam sudah tahu bahwa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan mereka berbuat maksiat, dia tetap berada bersama keluarga. Pertanda bahwa Allah justru cinta kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu Allah mencintai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya tidak seperti umatnya Nabi Adam alaihissalam. Umurnya umat Nabi Muhammad tidak sama dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umurnya umat Nabi Muhammad tidak seperti umurnya para nabi yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sajadah kehidupan itu kepada umat Muhammad. Walaupun kamu di usia yang singkat, tetapi amalia Allah tebarkan menjadi kunci-kunci surga yang terbuang. Engkau bergerak sendiri di alam, nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat engkau tuluskan bahwa saya bekerja, saya melakukan aktivitas hidup semata-mata untuk ibadah kepada Allah, sebagai ibadah ghairul ma'da dalam kehidupan, sehingga sajadah itu dirawat oleh setiap orang dalam hidup. Kita bertemu karena bukan kepentingan dunia saja, tapi kita bertemu oleh karena kita ingin long time to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin berjumpa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Profesor Suhardadi, Tuan Guru Hasanuddin, ada Rudi Rajab, kita bertemu bukan karena kita adalah guru, kita adalah murid. Tapi perjumpaan kita itu pertanda Allah membuka sajadah bahwa dengan sajadah itu kita akan menyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Maka di saat Nabi Allah Adam alaihissalam merasa cemburu kepada umatnya Muhammad SAW, marilah tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sajadah di antara kita masing-masing. Sudah sejauh mana sajadah ini menjadi energi hati kita? Sudah sejauh mana sajadah ini menjadi penenggara yang tajam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah sejauh mana sajadah ini menjadi kekuatan yang tinggi untuk memandang Allah secara utuh, mendengar Rasulullah secara utuh, memandang Rasulullah secara utuh, memandang umatnya Muhammad secara utuh, sehingga ketika ada kekeliruan, kesalahan di antara mereka, mereka menyatu untuk saling memperbaiki, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mengajarkan, saling melakukan evaluasi,
bahkan saling mereka memuhasabahkan diri, sehingga sajadah mereka yang kotor itu dapat diperbaiki, diluruskan menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Sebagai behavior dalam hidup, sebagai behavior untuk menjaga attitude kita, bahwa kapan ketika sikap mental kita iyyaka na'budu itu datang, maka kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, kepadaku kamu sembah dan kepadaku kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Tuhan dan Tuhan, ketika terbiasa dengan iyyaka na'budu, kita tidak merindukan apa-apa kecuali ihdinas siratal mustaqim. Behavior kita, urusan yang lain, Allah yang menyempurnakan, Allah yang melengkapi, Allah yang memberikan, Allah yang memberi karunia itu. Oleh karena energi iyyaka na'budu dengan behavior siratal mustaqim lebih kuat daripada wa iyyaka nasta'in. Karena wa iyyaka nasta'in itu terserah Allah, sesukanya Allah kepada kita. Kalau di dalam perjalanan hidup kita mampu merawat sajadah kita, bahwa kita lahir dan akan pulang kepada Allah. Imam Al-Ghazali pernah bilang kepada kita bahwa sang bayi itu lahir, orang di sekelilingnya bahagia dan tertawa. Tapi ketika sang bayi itu meninggal dunia, orang di sekelilingnya menangis. Bayi yang tadi menangis justru malah diam dan bisu. Tuan-puan, apa yang dibisukan oleh orang yang meninggal dunia dan apa yang ditangisi oleh orang yang lahir? Dua jawaban ini menjadi energi sajadah kita. Mengapa kita tangis? Karena di alam rahim yang penuh dengan kelengkapan dari rahim yang dikasih oleh Allah, tidak seindah turunnya ke bumi di alam semesta. Oleh karena di alam semesta kuatnya ibadah kita, tegaknya ketulusan kita bersama Allah dan Rasul-Nya, maka di saat kita kembali ada dua jalan. Jalan siratal mustaqim yang akan kita dapatkan. Dan jalan siratal mustaqim itu energi akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semoga semua ada pada keluarga besar pengajian ngaji bareng online bersama guru kita, para orang-orang tua kita, bahwa mari kita bersama menghiasi, mencerdaskan pendengaran dari waktu ke waktu, dari hari ke hari di setiap pagi, merebut kebaikan dari langit, lalu menyebarkan di bumi. Dari hari-hari kita membuka pintu hati kita untuk membuka pintu langit, untuk menebarnya di muka bumi, agar alam ini akan senyum untuk menggeser kebaikan dari langit di dalam perjalanan iyyaka na'budu, dan Allah akan memberi kita wa iyyaka nasta'in tanpa diminta oleh kita, oleh karena Allah sudah tahu siapa Haji Rudi Rajab, siapa Ibu Susi. Allah sudah tahu karena terbiasa mereka merawat kehidupan sajadah mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini subhanallah, sebuah pelajaran bagi buat kita semua, guru kita, keluarga guru kita, 38 tahun berkarya untuk umat dan bangsa, dan terkhusus di masa COVID, kita disapa oleh guru kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bahkan dia merasa resah kalau pergi ke luar negeri, MBO itu diserahkan kepada guru kita, Ustadz Taslim, dan guru-guru yang lain. Dia merasa tidak puas kalau dia tidak duduk bersama kita di majelis yang mulia. Perjalanannya adalah guru kita ingin membuka keteladanan melalui sajadah,
agar kita mengambil ibrah dalam perjalanan hidup. Dan hari ini pelajaran itu kita dapat menjadi sebuah bangunan yang kokoh dari sakinah, bangunan yang kokoh dari mawadah, bangunan yang kokoh dari warahmah, sehingga berbagi dengan kita selama Allah kirimkan COVID, tapi kita justru mendapatkan pencerahan dan kita justru mendapatkan kecerdasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di NBO, ngaji baring online, untuk membuat kita hari-hari menulis sajadah kita, nama kita, wajah kita, keadaan hidup kita, semangat hidup kita, dari pagi sampai jam 8, sampai mengantar duha itu pergi, nama kita ditulis dengan terang, sajadah nama kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Temuilah sajadah itu, sehingga kita akan mampu tahu bahwa diri saya dari Allah, ibadah kepada Allah, dan kembali untuk mendapatkan anugerah ampunan, mendapat sapaan maaf dari Allah. Lalu hadiahnya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Secara umum Allah memberi wisuda itu kepada kita, tapi secara terkhusus Allah menyapa kepada orang-orang yang ditempatkan di VIP-nya Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irzi ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Demikian sajadah kehidupan di pagi hari ini bersama NBO. Walau terlambat, mohon maaf lahir batin. Silakan Tuan Guru. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan kesabaran serta kegigihan ya di dalam terus mencoba, sehingga izin Allah juga Ustadz bisa hadir dan menyampaikan pesan-pesan dan silaturahim yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah Ustadz, pada pagi hari ini tadi kita sementara mengisi di dalam Ustadz mengatasi masalah teknis ini, kita tadi memberikan kesempatan kepada keluarga Prof. Tati Rajab, di mana hari ini adalah bahwa pada tanggal 4 kemarin adalah ulang tahun Prof. Tati Rajab, dan juga Prof. Ahlus pada hari tanggal 3-nya, dan juga ada Ibu Thoyibah, Nyai Thoyibah yang hari ini berulang tahun. Jadi saya ingin memberikan kesempatan agar beliau bisa bersilaturahim dan menyapa Ustadz juga. Mudah-mudahan beliau masih ada nih sekarang ini. Sayang sekali tidak ada lagi Ustadz. Tadi saya ingin agar beliau juga bisa berbicara di forum ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila ada yang mau disampaikan kepada Ustadz, Ustadz masih ada waktu ke Ustadz apabila ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan? Silakan, masih ada. Saya sudah di halaman masjid jadi. Oh jadi sudah aman ya Ustadz ya, jadi jam 8.30 ya Ustadz menyampaikan tausiahnya, jadi leluasa sekali ya. Nah baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini, saya ingin nih senior kita nih, guru kita juga nih, Pak Ahmad Syarif, mungkin Pak Ahmad Syarif mau menyapa langsung dengan Ustadz Fadan Garamatan, atau ada yang mau disampaikan, silakan Pak Syarif untuk bersilaturahim pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hasan dan khususon Pak Ustadz Fazlan Garamatan, terima kasih telah hadir, telah memberikan pencerahan, telah memberikan curahan-curahan nilai-nilai keagamaan kepada kita semua, para anggota jemaah NBO, yang kita sama-sama mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah kedua kalinya saya mengikuti
tausiah dari Pak Fazlan, Pak Ustadz Fazlan ini. Yang pertama, pada saat sebelum ada kegiatan untuk adanya pengobatan alternatif, yang terkesan setelah itu saya mendapatkan semacam pengetahuan tentang bagaimana pengobatan-pengobatan yang dilakukan Pak Ustadz Fadlan di pesantrennya yang sedemikian rupa memiliki nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Saya malahan bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang mengalami proses pengobatan di pesantren Pak Ustadz itu, wah saya juga pengen mencoba bagaimana proses pengobatan yang ada, karena satu, saya usia sudah sangat lanjut, sebentar lagi mau masuk 82 tahun, dan dalam keadaan banyak komorbidnya begitu, barangkali dengan pengobatan spiritual, alternatif spiritual, dengan nilai-nilai keagamaan yang lebih mengena, itu akan jauh lebih memperkuat daya tahan kita dari dari kendala-kendala atau goncangan-goncangan komorbid yang ada, yang memang menerpa umumnya para lansia ini. Saya kira saya sangat mendambakan pada satu hari mungkin juga akan berkunjung ke pesantren Pak Ustadz, sekaligus mendapatkan terapi yang memiliki nilai spiritual yang baik itu. Saya kira itu harapan saya, dan semoga saya juga mendoakan Pak Ustadz diberikan usia panjang, diberikan usia yang terus barokah, memberikan ilmu amalan-amalan yang baiknya, menguatkan keimanan kita untuk kita selalu tetap istiqomah, tegak, lurus, dan kokoh di dalam melaksanakan keimanan kita, melaksanakan amalan-amalan baik kita, amalan-amalan soleh kita. Saya kira ini tetap kita dalam segala kekurangan memerlukan tambahan-tambahan semangat, tambahan spiritual untuk memperkuat itu. Dan untuk itu kami butuh tausiah seperti yang disampaikan Pak Ustadz Fadlan. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Dan Ustadz Fadlan, sudah pernah jumpa kan Ustadz Fadlan dengan Pak Syarif sebelumnya? Jumpa online. Belum ya? Beliau ini, menantu beliau sedang mendapatkan amanah sekarang ini. Ustadz Fadlan memimpin Provinsi Jawa Barat. Jadi Pak Ridwan Kamil itu adalah menantu tercinta dari Pak Ahmad Syarif. Beliau bawa menantunya sekaligus terapi. Abang Ridwan Kamil bawa, waktu beliau wali kota, kita pasang badan di Bandung untuk jadi wali kota. Itu kerjanya hanya 1 pekan. Belum ada calon lain. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dengan teman-teman bilang, sudahlah, Ridwan aja masuk wali kota dulu. Alhamdulillah 1 minggu jadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Nanti salam sebetulnya Ananda itu juga ulang tahun kemarin tanggal 4 Pak Ustadz Hasan. Masya Allah. Bersamaan dengan Ibu Tati. Tati Rajab ya. Dengan Ibu Tati itu bersamaan. Ya, tanggal 4 Oktober. Tadi malam kami sampai agak larut malam ada di Pakuan, ikut merayakannya untuk turut mendoakannya begitu. Amin. Itu aja sedikit informasi. Oke, silakan Ustadz Fadlan, mungkin mau mengomentar yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syarif. Ya, beliau tinggal siapkan waktu bersama anggota NBO yang lain. Kita siap melayani orang tua, guru-guru untuk terapi. Termasuk Tuan Guru Ki Agus Muhammad Hasanuddin Thoib, kemarin kan sakit, mesti dibersihkan lah. Siap. Insya Allah minggu depan ya Ustadz ya. Bersama Prof. Saharyadi Ustadz. Prof. Saharyadi itu ketika kita bilang tusuk perut, dia bilang, waduh ini bahaya ini. Ternyata lain tusuk perutnya.
Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin ada Bapak dan Ibu yang pengen menyampaikan sesuatu kepada Ustadz Fadlan, kami persilakan. Ibu Tati Sumarti, ada yang mau disampaikan? Silakan Ibu. Tolong di-unmute audionya bila ada. Oke, silakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu Tati audionya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Hasanuddin dan Pak Ustadz Fadlan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih, kami bersyukur telah mendapatkan ilmu banyak dari ngaji bersama online. Terima kasih sekali, kami telah banyak sekali mendapat ilmu-ilmu yang didapatkan dari Ustadz, seluruh yang mengisi di ngaji online, dan terutama dari Ustadz-Ustadz, dari Ustadz Hasanuddin, dan semua yang telah mengisinya. Terima kasih sekali, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Di lain saat mungkin kami bisa terus bergabung dalam ngaji online ini. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bu Tati, dan sama-sama kita istiqomah untuk terus mengkaji Al-Quran. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibu Nani sepertinya. Ibu Nani, kami persilakan Ibu Nani Rajab. Tolong di-unmute dulu Ibu Nani, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih saya diberi kesempatan. Alhamdulillah Ibu. Pak Ustadz Fadlan, Iya, terima kasih Pak. Saya sudah pernah ikut pengobatan di tempat Pak Ustadz Fadlan. Alhamdulillah sehat sekarang Pak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi pengobatan yang sangat-sangat spiritual Pak. Banyak doa-doa yang kita lantunkan pada waktu di ruang gelap itu sangat menyentuh sekali. Allahu Akbar. Sangat menyentuh sekali Pak. Terima kasih. Kemudian saya melihat bagaimana Pak Ustadz Fadlan memberikan pengarahan pada anak-anak. Waktu itu kebetulan saya bersama dengan Ibu Osmaliana. Kita termasuk yang terakhir meninggalkan pesantren. Saya melihat bagaimana Pak Ustadz memberikan pada anak-anak itu rasa kebangsaan. Selain tentunya keagamaan, rasa kebangsaan dibangkitkan pada anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Dan saya masih ingin sekali-sekali datang lagi ke sana Pak Ustadz, boleh ya? Amin, amin, amin. Ditunggu. Ya, insya Allah nanti bareng-bareng dengan NBO lagi, ke sana lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Hasan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani. Ibu Nani yang waktu di Jogja kemarin sempat terkena serangan stroke ya Bu Nani ya? Iya Pak Hasan. Alhamdulillah. Di perjalanan saya sebetulnya ingin berkunjung ke Prof Gunawan, tapi kelihatannya waktunya belum cocok. Di tengah jalan, insya Allah sudah ada kebetulan cucu ponakannya dokter, jadi alhamdulillah tertolong dengan cepat. Alhamdulillah. Ya, karena itu terjadi 22 tahun yang lalu persis seperti itu kasusnya Pak Hasan. Jadi saya takut sekali waktu itu kalau terkena seperti itu di Jogja. Alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah sehat kembali ya Ibu Alhamdulillah. Nani. Alhamdulillah. Ya, doa kami semuanya tentunya untuk Ibu Nani sekeluarga. Iya, terima kasih Pak Hasan, semuanya mendoakan saya waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan selamat pula Bu Nani, adik tercinta Bu Nani, berulang tahun ya Ibu Profesor Tati Rajab ya, tentunya. Iya Pak Hasan, terima kasih doanya juga untuk adik saya. Tati dan seluruh keluarga. Nah baiklah Ustadz Fadlan, berikut ini kita ingin memberikan kesempatan nih kepada Pak Lilik Gunarsa.
berkenan kiranya untuk unmute audionya Pak Lili. Silakan di unmute Pak Lili audionya. Dipencet tombol unmute-nya Pak Lili. Oke, sepertinya terkendala pada perangkat beliau. Kita undang Ibu Huriah Kadir. Ibu Huriah Kadir, kami persilakan Ibu Huriah, bila berkenan di unmute audionya. Oke, yang sudah standby Pak Kunto. Kami persilakan Pak Kunto untuk bersilaturahim dengan Ustadz Fadlan Garamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Fadlan Gamaratan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, mungkin saya teringat beberapa tahun yang lalu pernah bersama-sama dengan Ustadz ketika muhibah ke Malaysia, ke Penang, herbal penawar Al-Wahida ke Tuan Haji Ismail bin Ahmad. Ya, dan kemudian bersama-sama juga ketika berada dalam kegiatan milad di Sasana Budaya Ganesa Bandung ITB beberapa tahun yang lalu. Saya barangkali ingin mohon Ustadz, kalau saya melihat kalau tidak salah, mohon dikoreksi, Ustadz ini begitu istiqomah di dalam gerakan dakwah yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya untuk terapis, kemudian diikuti dengan produk-produk herba dan sebagainya. Dan saya melihatnya ini sebagai salah satu kendaraan untuk membangun ekonomi umat, tapi juga sekaligus syiar dakwah kepada umat ya. Sejauh mana yang sekarang sudah dicapai oleh Ustadz Fadlan Gamaratan mengenai hal tersebut, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah saat ini kita dengan bertemu di Malaysia, di Kedah, terus lanjut bertemu lagi di Bandung. Kita tetap jalan terus hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada 172 item produk yang sekarang diproduksi oleh masyarakat. Dulu kita minta sabun dari umat Islam, sekarang sabun diproduksi dengan bahan dasar tanah liat. Subhanallah. Dan itu pelajarannya kita dapat dari guru-guru kita yang ada di Jakarta, di Bandung, dan di mana-mana, sehingga mengolah potensi alam. Jadi sabun tidak perlu lagi kita datangkan dari Jakarta, karena pertama faktor biaya, walau dulu adalah karena keperluan dan keperluan dakwah kita harus datang. Tapi sekarang karena sudah mereka masuk Islam, maka kita menggunakan bahan dasar berupa tanah liat, itu tinggal dikasih harum-harumnya dan mereka menikmatinya. Bahkan jauh lebih dahsyat mengeluarkan kotoran dari tubuh, terutama pada mereka yang pemula. Itu seperti sabun Asepso atau sabun Gif yang kita pakai pada masa lalu itu. Dan subhanallah. Di sisi lain, kita juga ada produk seperti buah merah, sarang semut. Ada juga sekarang kalau antum sempat waktu ke pesantren minum namanya kayu ular. Obat yang dalam waktu 1 detik mengembalikan penciuman akan menjadi kembali, dan paru-paru yang kotor, jantung yang tersumbat dengan cepat dia akan kembali dalam waktu itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya alami yang kita buat. Dan itu sebenarnya dipersembahkan untuk bagaimana kesehatan daripada umat, para ustadz, para ulama kita. Dan alhamdulillah dengan adanya COVID, kami mendapat bagian melayani umat sebanyak 33.773 orang sampai hari ini. Dan kami terus melakukan itu, termasuk sekarang kita beralih menggunakan sabun, menggunakan tanah liat, tapi ada bidaranya di dalam. Buat orang-orang yang macam-macam, pokoknya ada sampo bidara pakai tanah liat, ada menggunakan ketimun, ada juga menggunakan menggunakan teripang atau dikenal dengan gamat. Sekarang kita pakai langsung teripang dari laut, teripang emas, untuk airnya dipakai dalam rangka pori-pori kepala dan anggota tubuh yang lain. Dan masih banyak lagi produk yang terus kita lakukan.
Dan insya Allah mohon doa nanti di Jambore Dakwah bulan Desember akan datang. Kami akan melaksanakan kegiatan selama 15 hari dengan membuat satu kegiatan namanya Pasar Jambore yang akan dibuka oleh Menteri Perdagangan, yang di dalamnya arena produk dari para dai, para mujahid dari Papua Barat, yang mereka datang dengan produk mereka di sana untuk memberi semangat ekonomi bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung. Begitu kira-kira, Profesor. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadlan atas jawabannya dari yang disampaikan oleh Pak Kunto. Dan berikut ini kita ingin memberikan kesempatan kepada saudara kita ini, Ibu Yusnidar. Boleh jadi Ibu Yusnidar, pernah atau belum pernah ke tempatnya Ustaz Fadlan Garamatan? Kami persilakan. Di-unmute dulu, Ibu. Ya, Oke, terima silakan. kasih Ustaz Hasan. Bisa dengar Silakan. suara saya? Ya, jelas. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami mendengar bahwa Ustadz Fadlan akan bersama kita tadi pagi, saya merasa bahwa apa ya? Kalau saya mendengarkan ceramah Ustadz Fadlan, mungkin karena beliau berbicara dengan bahasa hati ya. Langsung juga yang terasa itu di hati Ustadz Fadlan. Allah. Dari bahasa yang Ustadz Fadlan ucapkan ya, bagi saya sangat terasa bahwa Ustadz itu bicara dengan bahasa langit ya. Yang sangat sampai kepada hati kita. Kami bisa merasakan betapa Ustadz Fadlan itu sangat mencintai leluhurnya, tanah kelahirannya. Kami belum pernah melihat daerah leluhur Ustadz Fadlan, tapi melalui video-video dan televisi bisa merasakan. Namun ketika Ustadz Fadlan bicara, kami seakan-akan berada di tengah-tengah masyarakat. Wah. Yang saya rasakan sangat-sangat khas gitu ya kalau saya mendengarkan ceramah Ustadz Fadlan, sehingga kami memang tetap menanti-nanti. Dengan sabar tadi ada masalah teknis sedikit, tapi kami tetap menantikan. Jadi kami mendoakan semoga Ustadz Fadlan diberi kesehatan. Amin. Semakin Ustadz Fadlan semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Mengangkat derajat masyarakat Papua khususnya yang beragama Islam, yang seiman dengan kita, tapi juga masyarakat Papua yang belum dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berkeinginan untuk datang ke pesantren Ustadz Fadlan, bagaimana Ustadz Fadlan mampu membina sejumlah masyarakat atau adik-adik kita dari Papua yang semakin hari semakin besar pesantrennya, begitu juga pengobatan yang pada akhirnya juga membangkitkan keadaan ekonomi masyarakat dari Papua. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan Ustadz Fadlan. Alhamdulillah. Kami ya tausiah lebih sering lagi, tapi kami mengerti waktu Ustadz Fadlan sangat terbatas. Terima kasih Ustadz Hasan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Yusnida, wabarakatuh. silakan Ustaz Fadlan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini program kita dengan cara 1 pekan 1 orang sahadat. Kalau dulu ketika ada video 1 kampung masuk Islam, itu dianggap bahwa kita sedang melakukan Islamisasi. Sekarang kita rubah lagi 1 pekan 1 orang sahadat. Bagaimana caranya menjadi jumlah yang banyak? Yaitu 2.000 dai kita tebarkan di setiap wilayah, dan mereka berkewajiban 1 pekan 1 orang sahadat. Maka 1 pekan itu kita menemukan 2.000 orang sahadat. Kalau 1 bulan berarti kita dapat 8.000 orang sahadat. Itulah metode yang kita buat, dan itu semua adalah hidayah dari Allah, kekuasaan dari Allah. Semua itu rahmat dari Allah, dan cara apa yang kita lakukan yang nilainya dan mendatangkan hidayah. Dan subhanallah, mulai dari anak kecil, orang dewasa, bahkan ada keluarga-keluarga yang belum Islam menitip anaknya, mengatakan, Pak Ustadz, jadikan anak kami menjadi orang yang baik, anak yang sukses. Ikuti ajarannya yang dibawa oleh Ustadz Fadlan kepada orang-orang tua yang ada di kampung halaman. Mereka sekarang sudah mulai memahami dengan tulus, begitu menilai Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Terkadang kita menolak, tetapi ya orang tua mengatakan, sudahlah Ustadz, yang 1 ini bersama Ustadz Fadlan dalam Islam, yang 2 ini bersama Ustadz Fadlan dalam Islam. Oleh karena yang kita lakukan kepada anak-anak mereka yang sudah belajar selesai, ada yang pulang jadi dokter, ibunya menangis, ayahnya menangis. Mana mungkin saya bisa kasih sekolah anak saya jadi dokter? Mana mungkin saya bisa buat anak saya jadi jenderal? Mana mungkin saya bisa buat anak saya jadi tentara? Padahal itu semuanya adalah dukungan umat Islam dan bangsa kepada dakwah yang kita lakukan. Terutama guru kita Kiai Agus Muhammad Hasanuddin Thaib dan seluruh keluarga besar NBO yang tak henti-hentinya memberi motivasi, mendorong, memberi semangat, dan termasuk dalam pengajian yang ditempatkan di mana saya selalu beri materi ini menjadi bagian dari adrenalin kita naik bersama-sama untuk bagaimana memperbaiki umat. Kita tidak perlu lagi sibuk mengurus sosmed yang akan mengantar kita pada kekeliruan, tapi mari kita bergerak, mari kita berbuat, mari kita berkarya. Sehingga saya punya satu keyakinan utuh bahwa kalau di Mekah itu ada burung onta, maka di dunia ini ada pulau onta. Pulau onta itu ada di Indonesia. Dan pulau onta itu pulau yang membangunkan saudaranya di Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Bahkan dia menggemparkan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah untuk masyarakat dunia. Hitam, keriting, tapi jadi belal untuk masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga kami terus bergerak untuk itu. Doakan kami, dan jangan lupa memberi satu semangat kepada kami terus berkarya dalam dakwah ini sampai Allah mempertemukan kita sebagai saudara di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibunda, ada ayahanda, ada guru-guru kita. Begitu kita bertemu, ternyata kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim itu Allah ucapkan kepada kita sama-sama di saat itu. Bagaimana bahagianya kita di saat itu, gembiranya kita di saat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian Tuan Guru. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Fadlan dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita rasanya ingin meneruskan, apalagi tadi ekspresi yang disampaikan oleh Ibu Yusnidar, boleh jadi itulah ekspresi sebagian besar ya saya kira paling tidak atau seluruhnya dari jemaah ini terhadap makna keberadaan Ustaz Fadlan di dalam forum kita ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa benar juga yang disampaikan dan dilihat tadi oleh Ibu Nani Rajab dari apa yang saya dapati sejak awal saya mengenal beliau ya. Udah hampir 20 tahun saya mengenal beliau dan terus berupaya saling menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas silaturahim ini ya.
Nah, sehingga saya mendapati pada Ustadz Fadlan ini keunikan yang luar biasa, tidak saja dalam hal syiar ya, menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, namun bagaimana beliau bisa mentautkan tidak saja dalam penyampaian dakwahnya, tetapi bagaimana membangun semangat nasionalisme ya, cinta tanah air ya, tidak hanya kepada anak-anak yang berada di dalam pesantren beliau, namun semangat ini beliau tebarkan kepada seluruh tanah air, kepada masyarakat dan bangsa negara kita ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kecintaan beliau kepada Papua itu luar biasa, dan dikarenakan Bapak Ibu sekalian boleh jadi kita sudah banyak bepergian ke tempat lain ya, tapi baru sebagian kecil dari kita yang berkunjung ke Papua. Sudah banyak kita yang keluar negeri, boleh jadi belum pernah tahu kita bagaimana indahnya Raja Ampat itu sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian melalui koordinasi nanti yang dipimpin oleh Ustadz Fadlan, bisa disiapkan Ustadz Fadlan untuk jemaah NBO ini. Ngaji bareng di Raja Ampat. Ya, insya Allah nanti kita bisa pergi ke Raja Ampat bersama-sama. Sekarang ada sudah dipasang sinyal di atas wayak besar, jadi kita bisa ngaji bareng di atas puncak yang kita naik bersama-sama itu, atau di lautan, di danau, di sungai-sungai, di pulau-pulau itu kita bisa ngaji bareng dari situ. Bila perlu nanti kalau ada teman-teman yang NBO Jakarta, umpama Ibu Susi itu nggak usah ikut, dia jaga NBO Jakarta, nanti kita buka dari sana untuk kuliah di Jakarta. Baik Ustadz, waktu telah menunjukkan jam 8.02 dan Ustadz harus memberikan ceramah pada jam 8.30 ya Ustadz ya? Iya, sudah ditoleh-toleh sama pengurus masjid Ustadz. Oke. Profesor Yadi, ada yang mau diucapkan walaupun sepatah dua patah kata untuk Ustadz Fadlan? Ada mau tambahan mungkin? Silakan bila ada. Ya sedikit aja Pak. Sebagai tua dari orang tua, karena saya lebih tua dari Ustadz Fadlan. Allah, siap guru. Memang Pak Ustadz Fadlan ini orangnya unik Pak Hasan. Beliau lahir di Papua, kuliah di Unhas, dan berani-beraninya menikahi orang Bugis. Nah ini ya. Tapi kalau ketemu langsung ini tampilannya jauh lebih muda ini Pak Ustadz Fadlan ini. Allah. Pangling waktu ketemu pertama kali, hah Pak Ustadz Fadlan kok gagah bener, masih muda banget gitu. Nah, berhasil sudah tua. Jadi selamat meneruskan dakwahnya yang luar biasa dengan murid-muridnya yang juga luar biasa. Dan saya ini udah perlu ke sana lagi rupanya Pak Hasanuddin, karena lama nggak ke sana terus kena COVID sekarang ini. Waduh, dibersihkan. Pokoknya pertama kali ditekuk-tekuk badannya itu Pak Hasan, wah itu nikmat banget. Terus ditusuk perutnya pakai daging unta. Saya benar-benar serius, saya pikir perut saya mau ditusuk betulan nih. Wah, gimana rasanya ditusuk sama Ustadz Fadlan ini? Jarumnya seberapa nih gedenya gitu. Ternyata ditusuknya tuh pakai daging unta, yang nikmat sekali ya. Jadi alhamdulillah menjamu kita dengan sangat luar biasa, dan tentu siapapun yang ke sana akan sangat berkesan dengan semua kegiatan yang kita lalui selama kunjungan Ustadz Fadlan. Terima kasih Pak Nurdin, singkat saja karena beliau sudah ditunggu pengurus masjid dan umat yang akan tausiahnya. Saya kira saya ingin berpanjang lebar, nanti kita atur lagi. Siap. Ketemu di pesantren Ustadz Fadlan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Barakallah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yadi. Dan baiklah Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan dengan Ustadz, walaupun singkat, mohon Ustadz dapat memimpin dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
Wassalam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang menyambung segala yang patah dan putus. Di pagi hari ini, kami keluarga besar MBO berkumpul bersama untuk mencerdaskan suara hati, pendengaran, dan pandangan kami. Bersama guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami yang Engkau ikat di dalam ngaji bareng online. Di hari yang mulia ini ya Allah, banyak di antara kami yang milad. Panjangkan umur mereka, sehatkan tubuh badan mereka. Wabil khusus kepada guru kami, Ki Agus Muhammad Hasanuddin Taib dan Ibu Lena. Ya Allah, berkahi rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah. 38 tahun Engkau mendidik mereka. Engkau mencerdaskan mereka. Engkau mencerahkan mereka. Ya Allah, ya Rabb, jadikan rumah tangga mereka menjadi teladan buat kami, murid-muridnya, ya Allah. Dan sekira ini menjadi kebaikan, maka ya Allah, sampaikan kepada seluruh alam agar belajar mengikuti ibrah yang guru kami ini, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, banyak orang tua kami yang duduk bersama di NBO. Sekiranya mereka ada ujian dengan penyakit, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari virus dan ganti dengan sehat wal afiyah. Allahumma aftah lana abu-abal khair, abu-abal barakah, abu-abal nikmat, abu-abal sehat, abu-abal kuwah, abu-abal salamah, abu-abal rizki, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, kami mengakhiri pertemuan kami yang singkat ini, ya Allah. Izinkan kami di bulan Rabiul Awal menyapa kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salam kami dari keluarga besar MBO kepada Rasul Muhammad SAW. Sampaikan ya Allah, sampaikan bahwa kami dari MBO adalah umat yang istiqomah. Amin. Maka itu ya Allah, kami mohon suatu saat nanti kami semua berdiri di belakang Rasul kekasih Muhammad SAW. Dan suatu saat Rasulullah mengatakan kepada penduduk pada masyar, MBO adalah sahabat-sahabat yang dicintai. Walau kami tidak duduk bersamanya, tidak menatap wajahnya, tidak mendengar kata-kata darinya, tapi Rasulullah mengatakan, inilah sahabat yang aku cintai, sahabat yang aku rindukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan salam kami ini, ya Allah. Semoga salam ini sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa dakhinal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbul Alamin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu. Amin, amin. Memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan insya Allah kita berjumpa lagi Ustadz. Dan berjumpa baik di pesantren maupun insya Allah kita bersama-sama bisa ke Raja Ampat lagi Ustadz ya. Siap. Baik. Baiklah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam menghantarkan acara pada pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.